Jalan-jalan, gak ada jalan Yesus ke gereja, gak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan berjalan ke gereja kau. Tidak ada Yesus mengajarkan ada mewariskan dosa. Paham kau? Robek juga mulut kau nanti. Ya kalau kamu berani datang ke timur, kalau kamu berani, jangan kayak cewek. Ngapain saya harus ke timur kalau dari sini saja bisa kurobek mulut kau? Dari mana kau bisa berpikir saya harus ke timur robek mulutmu? Dari sini pun bisa kurobek mulut kau. Ini buktinya saya sudah robek. Bukan cuma mulutmu kurobek sekarang, otakmu pun sudah kurobek sekarang ini. Bayangkan itu. Aku mengatakan apa? Kalau kamu tidak sanggup menunjukkan data Adam mewariskan dosa, maka kamu itu keturunan iblis, atau kau itu keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Aku ikut Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper, nggak ada urusan. Kau ikut siapa kayak bom-bom ikut Tuhan yang nggak ada urusan. Yang saya pertanyakan sekarang ini adalah di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya manusia? Kalau kamu mau belajar, bacalah kitab kami. Itu ngapain? Aku lemparkan mutiara ke babi diinjak-injak gitu, ngapain? Gila banget. Mulutmu nanti lama-lama. Ngapain aku lemparkan emasku itu agama ke penjajah disebarkan dengan bohong, dusta, fitnah ini. Dasar agama penjajah. Ngajarin orang untuk ikut menjadi pengikut agamanya, tapi hanya dengan fitnah. Agama yang memfitnah Nabi Adam itu agama apa itu? Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Anak manusia difitnah, mewariskan dosa dari Adam. Ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Orang Kristen itu bukan pembunuh, bukan membenci. Kalian itu tapi membunuh akal. Ketika kalian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka kalian udah kau diam, ku robek meratap nanti. Kau diam. Diam. Woi, ku robek mulutmu nanti. Ya ke sini, ke timur. Kalau kamu berani ke timur. Ngapain saya harus ke timur kalau saya mampu merobek otakmu dari sini? Botak kepalamu kalau kamu datang ke timur. Paulus itu botak. Jangan berani di kandang. Orang timur berani kemana-mana. Berani kemana-mana orang timur. Ke kandang. Habis itu kau suruh orang ke kandangmu. Datang ke timur. Robek juga mulutmu nanti. Saya tidak pernah bisa kau takuti. Yesus aja, Tuhan aja kau nggak takutin. Robek mulutmu lama-lama. Kau tunjukkan, sekarang kau tunjukkan di mana di dalam kitabnya Yahudi. Hei, anak tuyul. Di mana di kitabnya Yahudi Adam itu dikutuk dan kutukan itu berlaku keturunannya di mana? Di mana? Di mana? Memang pantaslah mulut kau dirobek itu. 2000 tahun ajaranmu itu menipu manusia. Paham kau? Aku belajar kitab kami itu firman kami biar kalau kamu jangan berani di kandang. Untuk apa lagi kau ngomong? Hei, bahan bakar api neraka untuk apa lagi kau ngomong? Kalau saya minta data fitnahanmu terhadap Adam tak sanggup kau tunjukkan mana? Gundulin itu kepalamu robek juga mulut kau nanti. Kalau kamu datang ke timur itu. Kamu berani sama orang timur macam-macam kamu. Jadi iblis memang menjadi pahlawannya itu adalah kamu. Jangan macam-macam orang timur. Siapa yang takut sama orang timur? Tidak dibunuh tapi rambutmu dibotakin. Telanjangin kepalamu. Saya menyatakan dengan tegas di awal. Kalau kamu tidak sanggup, menunjukkan fakta bahwa di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mengutuk Adam, berarti kau sudah memfitnah Adam. Apalagi sampai mewariskan dosa kepada keturunannya, berarti kau memfitnah Adam. Orang yang memfitnah Adam itu adalah musuh Adam. Musuh Adam itu iblis. Berarti kamu ini adalah iblis. Robek aja nanti mulut kau ini ya. Kamu datang ke sini, botol kali kau. Lama-lama ku robek juga mulutmu. Ya kalau kamu berani ya. Ya ngapain saya harus ke situ? Kan saya boleh merobek mulutmu lewat email. Ngomongnya. Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, mana dalilnya? Jom dengar dulu, saya tidak mau lemparkan mutiara ke babi diinjak-injak. Ngapain? Udah lagu lama itu Jom.
Udah lama yang kamu pertanyakan. 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Kristen disebut babi. Kau disebut babi sama Paulus, sama Petrus. Itu jangan ngarang-ngarang, Jom. Ngarang itu dalilnya. Dalilnya begitu. Ngarang kali kau. Kristen yang keluar dari Kristen, seibarat babi yang kembali ke kubangannya. Tuhan kami itu kasih. Berarti kalau Kristen tidak keluar Kristen adalah babi yang tidak ke kubangan. Kamu itu diidentikan dengan babi oleh kitabmu sendiri, tuyul. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu kok. Kristen yang keluar dari Kristen adalah semisal babi yang kembali ke kubangannya. Berarti kalau Kristen tidak keluar dari Kristen, babi yang tidak keluar dari kubangan. Nah, kamu diidentikan dengan apa itu? Babi. Anjing sebenarnya kalian itu tidak haram. Kan tidak. Nah, kamu juga disebut anjing di situ. Kamu juga disebut anjing di situ di 2 Petrus 2. Tertulis di kitabmu. Orang Kristen yang keluar dari Kristen itu sama seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Berarti Kristen yang tidak keluar Kristen adalah anjing yang tidak makan muntahnya sendiri. Jadi kitabmu itu mengidentikan kamu itu anjing dan mengidentikan kamu itu babi. Itu data. Robek juga mulut kau lama-lama ya. Padahal enggak haram. Malah dia jaga. Jagain Kurobek mulut kau lama-lama memang ya. Kamu itu nggak anjing itu. Daniel. Mulutmu lama-lama kurobek pakai eskavator. Kalau kamu berani datang ke timur, karena mulutmu besar lebarnya, gigimu kayak cangkul. Makanya nutrisi makananmu lebih banyak ke gigi, sedikit aja ke otak. Maka otakmu tidak stabil. Nah, ini kan udah mulai gila. Otakmu tidak stabil. Kau fitnah Adam alaihi salam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Karena tidak ada cerita di tempat kau kalian. Dapatkan kalau kami ilmu dari iblis. Hanya iblis yang membenci Adam. Hanya keturunan iblis yang membenci Adam. Kamu menyatakan dirimu membenci Adam dengan memfitnah Adam. Orang yang memfitnah orang lain itu bukan karena cinta, Cak Ayu. Orang memfitnah orang lain karena kebencian, Cak Kangkung. Hari ini Daniel mulutnya dirobek sama Bang Suma. Kamu datang ke sini, datang ke timur biar botak itu kepalamu. Mulutnya dirobek sama Bang Suma karena telah memfitnah Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam oleh Daniel. Sehingga mulut Daniel disobek-sobek sama Bang Suma. Allah kami itu Allah yang benar, Jum. Allah yang benar. Coba kamu ikut. Kalau Tuhanmu itu Allah Tuhan benar, Tuhanmu akan berfirman. Tuhan kami itu Tuhan yang benar. Adam itu mewariskan dosa. Faktanya Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak dan Yakub tidak pernah berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Malah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan Adam dan keturunannya baik laki perempuan itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Abraham dan keturunannya laki perempuan diberkati. Datang kamu mengatakan Adam dan keturunannya dikutuk oleh dosa. Itu fitnah. Berarti kamu itu keturunan setan. Lebih pantas mulutmu mari kurobek. Apapun perkataanmu itu kan
Sama. Apapun perkataanmu itu adalah perkataan perpanjangan tangan iblis. Kenapa? Karena kau tidak memiliki dalil, kau tidak memiliki data, maka kamu berbicara berdasarkan bisikan iblis. Kalau ada datanya, tunjukkan datanya. Di mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti tanaman yang tidak berbuah. Makanya di dalam kitabnya orang Kristen, betul. Di api, gitu. Kan di dalam kitabnya orang Kristen ada fitnahan kepada Adam. Ada kemudian tuduhan kepada Adam. Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah yang menyebabkan dosa disalurkan kepada seluruh bumi. Itu fitnah. Itu fitnah. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhan pernah berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka terbukti Daniel adalah anak setan. Dari Adam dan Hawa. Mana dalilnya? Itu awal mula mana dosa dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Allah ini bukan pembunuh juga. Mana dalilnya? Bukan pembunuh Allah kami. Mana dalilnya? Kasih hilang musuhmu. Aku mengasihi Daniel, anak cetan, mulutnya lebar seperti datanglah ke Kristenan, ikutlah Yesus Kristus supaya kamu. Adam otaknya kecil, Daniel otaknya kecil, lebih besar giginya. Makanya dia berbicara dengan fitnah kepada Adam tanpa dalil. Daniel ini lebih cocok jadi batu nisan kuburan Cina. Atau jadi batu tawas pembersih ketek. Karena Daniel berani berbicara tentang Adam tanpa dalil. Maka Daniel mulai malam ini kita lantik dia menjadi batu tawas cahayu. Atau bagaimana kalau Daniel ini kita robek aja mulutnya. Oh Daniel, begitu malang nasibmu. Gigimu besar, matamu bola, hidungmu pesek. Wajahmu segi empat, otakmu tidak berfungsi. Ya, itu kan pohon tidak berbuah. Omongannya itu cuma itu pohonnya tidak berbuah. Pantaslah pohon itu. Bakarlah. Daniel. Orang yang tidak berbuah itu dipangkas, dibakar ke api. Manusia itu yang tak berotak. Diminta dalil tak ada dalil. Diminta ayat tak ada ayat. Yang ada hanya ngeyel semata. Yang ngeyel itu juga. Maka Daniel lebih pantas mulutnya kita robek rame-rame. Setuju? Setuju. Ini kesempatan terakhir buat saudara Daniel. Tolong tunjukkan kepada kami di sini data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Terima kasih Jum, udah saya menjawab semua. Jadi saya istirahat dan besok saya bekerja lagi. Terima kasih ya. Saya nggak mau kasar-kasaran, tidak berbuah, saya tidak mau. Jadi saya turun ya. Terima kasih. Saya udah jawab semua. Karena dosa itu dari Adam dan Hawa, dan setan itu penyembah Allah dulu, itu namanya malaikat Tuhan, itu penyembah Allah yang menjadi iblis. Karena malaikat Tuhan itu dibuang ke bumi, jadi hidup berdampingan dengan manusia ya Jum ya. Dengan kamu belajar banyak ya supaya kamu ikut Tuhan Yesus Kristus. Dengan mudahnya berbicara adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada keturunannya. Bebas ngomong seenak perut demi untuk menjajakan Tuhannya yang keluar dari tanah. Adam pun jadi sasaran fitnah.
Inilah keturunan setan yang ada di tengah-tengah kita. Pengikutnya bersama. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang kafir itu saudaranya iblis. Iblis itu saudaranya orang kafir. Orang kafir ini pembantu-pembantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Adam dicipta begitu sempurna. Difitnah ciptaan Tuhan itu dikutuk. Coba. Udah. Dari kau tidur. Kau kembali ke kubangan. Kembali ke kubanganmu. Kembali ke kubanganmu. Ajaranmu tak laku. Ajaranmu tak laku bagi orang berakal sehat. Daniel, betapa gigihnya kau memperjuangkan ajaran sibilisis. Firman Tuhan kau lawan, para nabi pun kau bantai. Kitab yang kau anggap suci pun kau langkahi. Mulutmu yang lebar, selebar danau Toba. Kau katakan Adam, Hawa mewariskan dosa kepada keturunannya tanpa dalil. Maka lebih pantas kau diajak bergurau saja dengan mengatakan mulutmu, cocoknya kita robek aja. Kamu di depan Komal ini sok marah, sok paten, sok cantik. Padahal setelah kau turun, kamu tertawa terbahak-bahak sambil terseduh-seduh. Melihat kelucuan dirimu yang menuduh kakekmu Adam sebagai penyebab dosamu. Padahal kamu mainin pantat ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah kedapatan curi ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah tidur sama kambing juga karena kamu sendiri yang mau. Tapi kau menuduh Adam itu akibat dari dosa Adam, Cak Kangkung. Habis kopi teman-teman, habis. Kopi habis. Kopi habis kopi. Oke, silakan Akhi Sugi, masih monitor kah? Bang Handi masih monitor? Jangan-jangan tinggal saya yang hidup di atas sini kawan-kawan. Hidup dong. Oh masih hidup. Kirain tinggal saya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Di YouTube semua pada ketawa, kenapa sih? Pada ini ketiduran denger langgang Jawanya itu. Pada tertawa semua ini orang-orang di YouTube juga. Ya udah, kalau gitu istirahat ya Pak Juba ya. Iya Bang Andi, kalau sudah tak ada lagi otennya silakan. Udah gerakan bersih-bersih ini semua nih. Bosnya juga kayaknya ketiduran dibangunin tuh. Ketiduran di bangunan. Oh di bangunan nih, keren dibangunin. Oke, halo. Halo, Teki. Halo. 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 Gimana Bang? Halo. Halo juga. Sudah makan babi kah? Yesus nggak makan babi. Makan. Wah, Tuhan makan babi. Jelaslah makan. Buset Bang Juma, Tuhan makan babi. Nggak lama kerobek juga mulutnya ini. Kamu aja ketemu babi takut lari. Di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya ketemu babi lari? Ya. Orang babi ngepet juga ya. Takut kan lagi deh. ketemu babi.
Tadi yang satu memfitnah Adam mewariskan dosa. Ini sekarang memfitnah Yesus makan babi. Itu kan orang ateis. Kenapanya orang-orang ini pada gila semua ya? Kamu Saya yang tungguin dia nanti bagaimana dia memfitnah babi. Aduh. Adam difitnah, Yesus difitnah lagi. Pagi. Jadi asal usul dosa itu dari mana ya sebenarnya tuh yang kalian Dari tahu? kamu. Coba sebut dulu asal usulnya. Berarti nggak adanya dosa itu kan? Nggak adanya Begini, dosa Kak. itu sebenarnya kan? Begini saudara, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebuah perbuatan dan sebuah nilai, maka bukan hanya Adam yang harus Anda katakan bahwa dia adalah pelaku dosa. Pertama itu iblis dulu. Jadi asal usul dosa itu iblis. Iya, asal usulnya di mana iblis itu dikatakan dosa, di mana Adam itu dikatakan dosa. Ya, Kan itu ketika kan berbicara asal usul. Kapan lah itu? oke. Ada momennya nggak? Oke. Peristiwanya. Terlepas dari itu semua, kalau Anda mengatakan Adam nih yang mewariskan dosa, yang memulai dosa, oke, itu menurut pandangan saudara. Tapi saya ingin bertanya sama awal kebenaran itu berasal dari mana? Itu dulu. Dari aku. Awal kebenaran itu berasal dari mana? Dari Anda kan aku. Itu kan Makanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dari itu aku. kan, itu ketika Anda mengatakan bahwa dosa itu berasal dari Adam, ingat, ketika dia dikatakan dosa, Adam juga mewariskan kebaikan. Apa kebaikan yang diwariskan oleh Adam? Keturunannya berakal. Kan itu poinnya. Kenapa Anda tidak membesarkan warisan akal ini? Ketika Adam tahu mana baik, mana jahat, kenapa Anda tidak menilai itu? Kenapa hanya dosanya yang kemudian Anda bawa-bawa, Anda besar-besarkan? Apa alasannya dosa Adam itu dibesar-besarkan padahal Tuhan tidak pernah mengatakan Adam dosamu itu, kamu itu dikutuk. Ada apa? Karena endingnya kamu ingin menjual makhluk yang keluar dari tanah. Ya nebus dosa Adam katanya. Padahal percuma. Iya percuma berarti dosa itu nggak ada lah. Dosa itu tidak ada. Karena tidak ada asal usulnya dosa itu. Percuma kemudian. Kita anggaplah nggak ada dosa itu. Kau nggak bisa menjelaskan asal usul dosa. Berarti dosa itu tidak ada sebenarnya. Asal usul dosa. Gimana ceritanya berbicara asal usul dosa? Asal usul segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Kejahatan berasal dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Berarti semua. Tuhan berdosa juga ini. Tidak ada Jadi Tuhan berdosa juga. Asal usul kejahatan itu dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Tuhan. Di dalam Yesaya 45. Kapan di masa hari keberapa? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Tuhan. Kau tanggapi kenapa kejahatan itu kau bilang diciptakan di masa Nah itu atau hari keberapa? Dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Kau tanya kepada Tuhanmu, kapan kejahatan itu diciptakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas. Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan ini, termasuk kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Iya makanya kapan kejahatan itu diciptakan? Masa nggak bisa kau jelaskan asal bunyi segala aja? Sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Pahami itu dulu. Enggak usah kau tanya kapan, Iya, kapan. Nah, kapan? implementasi, dengar. Bukti adanya kejahatan dicipta. Bukti kejahatan adanya dicipta. Bukti diciptakannya kejahatan itu adalah ketika Adam diberi perintah jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Adam melanggar. Berarti betul kejahatan itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menciptakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan menciptakan permusuhan. Permusuhan itu jahat atau baik? Jahat. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jelas itu dalilnya.
Kejadian 3 nomor 15 Kau dosanya pun yang kau nggak bisa menciptakan jelaskan kejahatan kau. itu. Kau Nah, dari tadi bicara dosa, asal usulnya pun kau nggak tahu. Kemudian kau ini? Adam ketika diperintahkan untuk jangan makan buah, itu kau hitung sebagai dosa. Jadi asal usul dosa menurut pandangan Kristen itu dari Adam. Kan begitu poinnya. Masalahnya sekarang adalah nanti mau kau kuajari. Adam itu manusia pertama yang melakukan pelanggaran. Pertanyaannya, adakah Adam mewariskan pelanggaran itu? Di mana dalilnya? Ambil pulpen biar kuajari. Di mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Nah, silakan kau tunjukkan kepada saya. Silakan. Kuajari kau. Silakan. Jangan di-mute. Kau hanya Iya, karena kau dari tadi berbicara apa itu dosa pun kau tidak mengerti asal usul dosa. Sekarang kau itu tunjukkan salah kepada itu. saya. Biar gua ajari. Di mana dalilnya Tugasmu Adam cuma mewariskan ambil pulpen, dosa kertas, kepada catat. keturunannya? Silakan. Tugasmu cuma ambil pulpen, catat kalau kau mau belajar. Dosa Ya, itu saya ambil adalah pulpen. salah. Ya, kapan salah itu ada? Terus? Salah itu ada ketika ada yang saling menyalahkan. Makanya diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 12 ada manusia yang menyalahkan di situ. Disitulah awal muncul dosa, salah itu. Karena ada yang saling menyalahkan. Itu asal usul dosa. Kau bicara dosa dari tadi kau nggak tahu menjelaskan apa itu dosa asal usulnya. Kan jadi ngaur pemikiranmu. Udah kau catat. Udah. Itu kau hafal itu pengajaran mana itu. dalilnya Adam mewariskan dosa? Kejadian 3 ayat 12 itu asal usul dosa. Kau harus paham. Saya ulang fondasi pertanyaan dosa itu saya. apa. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana? Poinnya sudah kau tangkap belum? Cok, nanti kutanya kau nanti. Dalilnya apa arti dosa? mana dosa diwariskan? Kapan mana ada dosa? Ulangi yang kau catat tadi. Saya bertanya, mana dalilnya Adam yang bersalah ini mewariskan kesalahannya, mewariskan dosanya kepada keturunannya? Mana dalilnya? Leo, manusia stupid. Mana dalilnya ada mewariskan dosa sebelum matamu kurobek? Mana dalilnya? Buka matamu, baca Bible terjemahan milik Yahudi. Kau kan sudah kuajari tadi. Mana dalilnya? Sebelum matamu kurobek. Baca lagi. Dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau tak ada berarti kamu juga adalah keturunan setan. Kau memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Itu berarti kamu memang anak setan. Kleok, 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 kleok. Ingin sok pintar tapi tak ada dalil. Akhirnya matanya disobek-sobek melalui email. Sopaten kau dek. Belum ada Kristen yang bisa menghadapi Bang Suma berdialog secara ilmiah dek. Belum. Karena memang tidak akan pernah bisa kalian ilmiah. Kenapa? Karena konsep tatanan ajaran agamamu tidak berdasar terhadap dalil. Udah bubar aja lah, gulung tikar bikin malu. Semakin hari semakin berdebat. Tak ada. Nggak mana kebenarannya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sehingga kita membutuhkan penebus, pendamai dosa kita kepada Tuhan. Mau muntah. Kalau tak ada dalil, jangan kau jual. Simpan rahasiamu di gereja, jangan kau jual di luar. Karena orang luar lebih paham Bible daripada kamu sendiri yang ada di dalam. Minta dalilnya mana? Enggak ada dalil. Tapi terlanjur didoktrin dan didogmakan kepada penganut agama.
Tanpa dalil. Berani-beraninya kalian mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa kepada keturunan mana? Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, berbicara menyudutkan Adam itu hanya keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah terjerat oleh iblis. Sederhana itu. Saking hebatnya fitnahan itu sampai kau memahami, kau mendoktrin dirimu sendiri, memperbodoh diri sendiri dengan mengatakan Tuhan turun ke bumi mati untuk nubus dosa. Pret. Mana dalilnya, pembenarannya? Mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi mana? Ada. Pret. Ngarang terus. Mau memurtadkan umat Islam, ngarang terus. Untuk menjadikan orang lain menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga. Ngarang terus. Pret. Kau nggak malu itu? Kalian sudah dewasa. Sebentar lagi masuk neraka mati. Kau masih mengajarkan satu konsep-konsep agama yang tidak ada datanya. Tidak malu kau? Gak malu? Kalau di dalam kitab suci kami, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Adam khilaf, Adam bersalah, Adam keliru. Tetapi kemudian beliau bertobat. Maka dia pantas menjadi buyut manusia pertama dari keturunannya yang mulia ini. Manusia diciptakan dalam bentuk sempurna. Berasal dari rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Masa sampai tega kau mengatakan Adam yang serupa dengan Tuhan sudah melakukan dosa? Hah? Tega-teganya kau mengatakan bahwa Tuhan memiliki keserupaan dengan Adam. Adam memiliki keserupaan dengan Tuhan. Adam adalah penggambaran Tuhan. Adam adalah rupa Tuhan. Rupa Tuhan kau cemari dengan kau katakan dia mewariskan dosa. La khawla wa la quwata illa billah. Tanpa dalil. Kalau ada dalil ya toh silakan. Ini tak ada dalilnya. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah iblis. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah tanah. Tidak ada Tuhan mengutuk Adam. Tidak ada Tuhan mengutuk Hawa. Bahkan dalam Kejadian 1 nomor 28. Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kalau kemudian Adam ini manusia yang rusak. Ciptaan yang gagal. Dia kemudian memiliki kelemahan dalam perspektif pandangan Anda sebagai makhluk yang dikutuk. Maka kita semua keturunannya itu dikutuk. Berarti kamu itu keturunan makhluk yang dikutuk. Berarti kamu gak malu menjadi keturunan yang dikutuk? Gak malu kau? Oh enggak bang, kenapa kau gak malu? Karena ada Yesus kami datang untuk menebus dosa kutuk itu. Tunggu dulu. Kalau Yesus turun ke bumi untuk melepaskan kutuk yang ada di Gan Eden, maka kamu harus jujur. Yesus turun melepaskan kutuk terhadap iblis kalau gitu. Karena yang dikutuk adalah ular tua, yang dikutuk adalah tanah. Berarti ketika dia datang ke bumi melepaskan kemudian kutuk tersebut, berarti Yesusnya melepaskan kutuk Tuhan kepada iblis. Ayo sadar dong. Sadar dong. Siapa yang dikutuk? Iblis atau Adam yang dikutuk? Jujur dong. Akui dong itu. Sederhana bukan? Apakah yang dikutuk Adam atau yang dikutuk itu adalah iblis? Kalau ternyata terbukti yang dikutuk adalah iblis, maka Yesus melepaskan kutuk iblis. Kalau itu betul, Yesus melepaskan kutuk iblis, berarti iblis yang tadinya terpenjara menjadi bebas dong.
bebas dong iblis karena sudah tidak dikutuk. Karena sudah dilepaskan. Tapi kalau Adam yang dilepaskan kutukannya kemudian di atas salib. Pertama, beban yang harus kamu selesaikan adalah tunjukkan dalilnya di mana Adam kemudian mewariskan dosa. Ayo. Kedua, beban yang paling berat. Apakah ketika Adam dikutuk, yaitu bahwa dosa adalah maut, ketika Yesus turun ke bumi melepaskan kutuk itu, keturunan Adam tidak mengalami maut? Hah? Faktanya kalian masih bermatian. Poin yang paling terberat. Ketika kemudian kalian mengatakan bahwa dosa adalah maut, Yesus kemudian datang melepaskan dosa tersebut alias melepaskan maut tersebut. Harusnya kalian Kristen itu tidak lagi mengalami dosa dan tidak lagi mengalami maut. Faktanya justru terbalik, berbanding terbalik. Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Pret. Halilintar. Pret. Halilintar. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Loh, katanya sudah ditebus. Kok Kristen mati karena dosa? Nah sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga? Pret. Mati karena dosa ya tempatnya neraka. Mati karena dosa, ia meneraka. Dan itu tertulis dalam kitabmu. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Begitu saudara-saudaraku. Jadi ya saya katakan sekali lagi. Kristen ketika tampil di depan apologet Islam mencoba untuk mendokma sesuatu yang tidak betul adanya, tidak ada di dalam Bible, saya katakan hanya ada dua bagi kalian yang berbicara tanpa data. Dengan memfitnah Adam tanpa data, pertama, Anda adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Atau Anda adalah manusia tetapi sudah kerasukan iblis. Pahami itu saudara-saudara Oten. Supaya kalian itu bisa sadar dari sekarang. Iya juga ya. Kok kami memfitnah Adam seenak perut kami ya. Tanpa dalil loh. Tanpa dalil. Artinya selama ini kami cuma didoktrin dogma doang. Ternyata gak ada dalilnya Adam mewariskan dosa itu gak ada. Alamak, baru disadari. Coba kita lihat tadi si Daniel itu. Banyak di dalam kitab kami itu banyak. Baca dalam kitab kami itu banyak. Pokoknya kau baca semua itu kitab-kitab kami ada itu di dalam situ. Terangkan kemudian Anda mewariskan dosa kepada kau ada di dalam. Minta nggak ada. Nggak ada dalil. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan. Dan ini adalah keberhasilan iblis di dalam menjerumuskan manusia, di dalam menjelekkan Adam musuhnya. Islam datang kemudian mengusung fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah, oleh Tuhan. Berarti kita benar-benar membela kakek kita, berarti kita keturunannya. Jadi kalau mereka juga mengatakan kami keturunan pret nenekmu kiper. Buktikan dong kalau kau keturunan Adam. Kenapa kau fitnah? Kenapa kau hujat? Kenapa kau hina Adam? Kau fitnah begitu keji Adam itu. Kau mengaku keturunannya. Nenekmu kiper. Mana ada. Keturunan Adam yang bela Adam dong. Apalagi memfitnahnya katanya. Keturunan. Kok difitnah tanpa dalil? Sedangkan ada dalil aja, layak teliti, layak dicermati, layak diperiksa dalilnya. Layak kemudian kita lihat apa makna daripada dalil itu. Itu kalau ada, ini sudah tak ada dalil, percaya diri pula tuh.
Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Maka Adam dikutuk, maka keturunannya semua dikutuk oleh dosa. Pret! Nenekmu kiper mana ada kayak gitu. Itu ya teman-teman, jangan sekali-sekali kau bicara bahwa Adam itu dikutuk dan kutukannya itu diwariskan kepada keturunan tanpa ada dalil dari kitabnya orang Yahudi. Ya, kalau di kitabmu memang ada sih Roma 5 nomor 12, tapi itu kan bukan kitabnya orang Yahudi. Itu kan surat Paulus kepada orang-orang di Roma. Gitu saudaraku. Oke, saya kira begitu. Dari saya silakan diambil alih host, moderator dan teman-teman yang lain. Oke, Pak Nyoba. Pak De, ya. Biasa kita yang istirahat, Pak De. Boleh. Saya nggak ada hotel lagi. Tapi sedikit Bang Andi. Ya. Kalau memang Yesus itu disalib untuk penebusan dosa ya, atau ingin mengembalikan manusia pada penciptaan semula, atau mengembalikan manusia ke pengaturan pabrik, istilahnya merestat ulang. Seharusnya orang-orang Kristen itu nggak berbaju lagi. Kehidupan mereka kembali kepada kehidupan Adam sebelum makan buah. Bukankah sebelum makan buah itu dia telanjang, tidak tahu baik dan buruk? Nah, yang bisa menggenapi ini ya para pemain klub porno. Di pantai-pantai pada telanjang itu. Nah itu dia itu. Kalau memang benar itu Yesus disalib untuk merestat ulang. Tapi faktanya kan tidak terjadi pada mayoritas manusia. Tetap saja mereka berbaju. Tetap saja manusia mengetahui baik dan buruk. Berarti penyaliban Yesus ini hoax. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan Adam. Ya setelah makan buah itu. Peradaban manusia itu dimulai. Apa buktinya? Adam mengambil daun-daun di surga, di Taman Eden untuk dijadikan kawat. Tanpa Adam makan buah, kalian nggak ada bedanya dengan hewan. Kontal, kantul, kayak kentongan kesana kemari, nggak berbaju, nggak tahu baik dan buruk. Apa bedanya Anda dengan monyet? Seharusnya kita ini ya. Seharusnya kita ini terima kasih kepada Adam. Bukan malah mengutuk Adam mewariskan dosa dan sebagainya. Jangan dikutuk. Harus terima kasih dong seharusnya. Tapi inilah Kristen orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang sudah mengajarkan kebaikan malah dikutuk. Katanya mewariskan dosa dan sebagainya. Tanpa Adam makan buah, kalian gak punya peradaban. Ya, apa hebatnya manusia gak ada peradaban? Bukankah kehormatan manusia itu ketika kita menggunakan pakaian? Sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya manusia, kalau gak berbaju siapa yang menghormati kita? Tiba-tiba Pak Prabowo misalnya pidato di depan menteri-menterinya telanjang gitu. Siapa yang menghormati? Harusnya kalian semua itu terima kasih kepada Adam. Ya, gitu loh. Silakan Bang Andi. Iya, Steki. Steki mau bicara? Intinya yang membenci Adam, yang memfitnah Adam itu adalah musuh Adam. Musuh Adam berdasarkan Kejadian 3 nomor 15 ya, setan. Kuning yang membenci. Apa bos? Silakan, mau ngomong apa? Tadi di bawah keluar-keluar, silakan. Mau ngomong apa? Iya, aku hanya mau gara-gara boning. Boleh, Kenapa? boleh. Boleh. Kamu cuma kayak gitu doang. Ya, Kamu cuma Iya, kayak gitu doang. anak-anak setan, keturunan setan memang begitu. Mau gimana? sudah dibuktikan Ayolah, aku buktikan bahwa agamamu itu bukan itu buktinya didasarkan agamamu. atas tipu. Agamamu membenci Kau bukti- Adam. Itu agama Agama membenci aku. Adam. Agamaku apa sih? Ya Kristen lah, apalagi.
Kau sudah tahu agamaku? Iya, hanya orang Kristen yang benci Bang Suma, titik. Pendo, babi. Ya, itu emosi dia. Wah, kasihan deh lo. Aku ini orang... Apa? Orang gila. Orang gila. Iya, kau Orang tanpa gila. mengaku juga kita sudah tahu. Sudah tahu. Udah tahu. Kau ketemu babi, lari kau. Wah, Nasami. Orang babinya kamu. Lari kau ketemu babi, Pendo. Pasti nih kita lari karena kami jijik sama babi. Tapi kau makan malah binatang yang menjijikkan malah kau makan. Kita jauhi malah kau makan. Itulah rendahnya. Rendahnya moralmu itu di situ. Makanan yang kau makan itu adalah hal yang menjijikkan bagi kami. Tapi Malah kau makan. tapi kencing onta kau minum. Mana perintahnya minum kencing onta mana? Wah, sudahlah, Di carilah. mana? Di mana orang Indonesia pernah minum kencing onta? Ayo. Carilah. Carilah. Itulah Kalau kau Kalau itu kita sudah dituduh kencing diajarkan. onta, dia makan tai. Karena dia ada kisah makan tai. Iya betul. Makan. Iya, Kenapa? kau disuruh pesta makan tai kau. Dua raja-raja Mana? 1827. Kau yang diperintahkan pesta makan tai makan sampai tai. kencingmu sendiri tuh. Kau yang hama pesta makan tai kau. Coba bakarlah roti bulat itu di atas kotoran manusia. Itu gimana itu? Apa? Itu di dalam kitabmu Yeskil tuh. 4:12 tuh. Kamu harus Kau memakan diperintahkan roti. bakar roti di atas tai itu gimana tuh? Hah? Makan roti di atas tai. Iya itu. Roti. Rotimu itu harus dibakar di atas tai kering. Tai Yang kering saya manusia. tahu, manusia jangan pernah jadi Bakarlah bodoh. roti jelai yang bundar itu di atas kotoran manusia. Lah itu gimana itu? Hanya kamu yang pernah makan. Aduh. Orang ada uang, ndak mungkin makan tai. Ya, kita mau mengajarkan itu Kita gimana? nggak bicara kau punya Tapi uang atau tidak. izin. Kita memerintahkan Menurut- kau makan tai. Menurut laporan temannya dia nih Pak RT, teman saya, ke tetangga nih. Ternyata dia keluar dari lubang tai ini anak. Oh, Itu pantas. laporan Kau terakhir. yang keluar dari lubang. Oh. Pantas. Mana mungkin orang ada uang makan uang tai. Oh, pantasan gitu. Tak mungkin lah orang ada uang makan tai. Pantasan dia. Hanya itu yang minum kencing onta. Iya, nggak ada perintahnya kencing onta, tapi di kenapa kitabmu kok nggak perintah makan protes? tai ada. Kok keluar dari lubang tai, kenapa kok nggak protes? Mamamu yang keluar dari lubang tai. Nggak lama ku robek juga mulutnya orang ini. Kau katakan aku keluar lubang tai, mana aku keluar Itu lubang tai. buktinya otakmu nggak berfungsi. Otakmu yang tidak berfungsi melawan orang yang tidak. Otakmu yang tidak berfungsi. Kalau berfungsi otakmu, tidak mungkin kau masih di agamamu yang sekarang. Nggak mungkin kalau otakmu berfungsi. Otakmu yang tidak berfungsi. Tidak mungkin kalau otakmu berfungsi. Tidak mungkin kau masih meyakini agamamu sekarang. Tidak mungkin. Woi, otakmu Tidak yang tidak berfungsi mungkin. Tidak membantah mungkin orang mabuk. berfungsi. Otakmu Edo. nggak mungkin. Nggak mungkin. Otakmu yang Otakmu nggak mungkin berfungsi. Selama kau masih memegang agamamu, nggak mungkin otakmu berfungsi. Mana ada Tuhan dibunuh manusia? Otak nggak berfungsi itu yang bisa percaya yang kayak gitu-gitu. Begitu Samuding. Tapi sakit sekali hatinya dibilang dia lahir dari lubang pantat. Sakit hatinya. Orang temannya yang telepon saya kok. Dibilang gitu Bang Adi. Oh kodong. Makanya jangan ngomongin kayak gitu bro. Santai aja kalau naik lah. Nanti kalau di-kick balik kan kamu emosi. Ya udah 2:30. Ya, masih ada nggak dibawa? Ya, hostnya juga pada ketiduran dibangunin nih. Bangunan. apa? Iya di bangunan. Ada apa? Oh.
Jangan tidur onde-onde. Ada onde-onde Pajak Guru tuh. Onde di Belanda. Bom berarti. Boy. Wih, bahaya anak kamu sih. Iya tuh bos. Agak tuh bos. Bos, Syukran. belum tidur ini. Barakallah Bang Arif. Hah? Megalak detu panona kasih ya. Cola ke di setimun nah. Semuanya secolak. Aku heran kenapa sih kita Kristen serba tai, suruh bakar tai, pesta makan tai, Tuhan main tai. Mana ini? Nih ya, saya bacakan ini Tuhan main tai. Masa sih? Meleaki 2 ayat 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari ayat saya. Ini kok serba tai semua, ini gimana nih? Perintah makan tai, pesta makan tai, Tuhan main tai, ini gimana ini? Tahu nggak namanya ini kan namanya steki nih Pak Joma. Tahu nggak kepanjangan steki? Apa steki? Sepotong tai kering. namanya aja begitu. Di Al-Quran tuh satu kata tai kok gak ada ya? Ini di Bible kok kata tai ini gitu. Kalau begini enak deh bau tuh. Ketawa. Coba kalau on cam. Astagfirullahaladzim. Namamu kenapa sepotong tai kering bro? Kenapa? Hah? Kenapa namamu sepotong tai kering? Enggak nyambung itu sepotong tai kering coba. Ada T-nya. Itu steki. Sepotong tai kering. Ianya itu yuhui. T-nya tai kah? T-nya tai kah? Iya tai. Goblok memang anak bodoh. Steki, sepotong tai kering. Ya, keren. Ternyata mana orang ini sepotong tai kering. Oh, mama. Baru tahu saya. Sepotong tai kering tapi dilayani. Diulang dia. Yang lebih goblok kamu. Aduh. Katanya pintar, tapi layani orang goblok. ngaku dia. Dasar sepotong pink. Ngaku di hadapannya orang boning sedang ngaku. Pakai masker ganteng padahal boning. Sakit hatinya dia. Bukan sakit hati. Kenyataannya berkodok masker dilihat ganteng padahal boning. Kenapa lu pakai nama itu? Kan memalukan namamu itu bro. Enggak juga. Sepotong tai kering tidak memalukan katanya. Namaku hanya satu-satunya di dunia ini. Iya, karena sepotong tai kering. Ini kenapa Tuhan disuruh duduk di atas kotorannya? Yeremia 48 ayat 18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Nah ini gimana?
Nah, itu artinya turunlah dari kemuliaanmu, duduklah di atas orang-orang kaya. Tak ada satupun manusia di dunia ini di hadapan orang. Sudahlah. Tetangga saya punya anjing namanya Steki. Pemakan tai kering, bukan? Terus? Ya suka menggonggong kayak kamu. Terus? Ya aman sudah. Kukira kamu gila. Anjing gila. Karena namamu itu Steki, sepotong tai kering itu nama orang gila itu. Masa kau mau disebut tai? Enggak masuk akal nama begitu. Itu tadi udah kau kui sendiri, kau goblok katanya. Kaya kering kaya kering itu. Kan itu singkatan lol. Nah, itu sudah goblok botol memang kamu. Itu disingkat itu namamu itu. Steki, sepotong tai kering, Yumi. Steki, kamu rencana kapan meninggal? Nah, duluan lah, nanti aku ikut. Sepotong tai kering, menghayal. Bukan menghayal, duluan lah, nanti aku. Steki, kalau kamu mabok itu, Steki minum berapa botol baru mabok? Berapa botol baru mabok? Kuat nggak? Kuat lah. Biasanya berapa botol? 3 botol. Jenis apa sih kau minum biasanya? Sopi. Tai kering campur baygon. Sopi bukan bensin. Dia ini kalau mabok dia tai kering diencerkan kasih spiritus baru dia minum. Makanya namanya Steki. Biarlah daripada boning. Aku kan ganteng. Ikhlas disebut tai kering. Daripada nyamar pakai masker padahal boning. Gak apa-apa, enggak masalah. Yang penting biasanya, Steki, biasanya kau minum di mana? Biasa minum itu makannya apa? Sebagai racikannya? Babi, makan babi. Woi, sopi sama babi gitu ya? Iya. Pesta-pesta atau sendiri? Kadang juga teh ayam toh. Pesta kering. Biasa juga teh sendiri, makan babi. Tai kering, dengan tai kering juga. Orang bodoh makan tai itu, orang sedangkan kita tidak minum kincing. Itu suruh makan tai. Namamu itu namamu Steki, sepotong tai kering. Tai dengan kencing mana lebih dianu? Kayaknya dulu ini waktunya. Jelaslah. Waktunya kau dibikin. Tai lebih jijik daripada kencing. Waktunya kau dibikin itu dulu. Toh. Bapakmu salah lubang, bapakmu itu. Apa? Makanya kau dikasih nama Steki. Anaknya bapakmu itu lahir akibat dari sepotong tai kering. Makanya kau dikasih nama itu. Steki. Makanya bapakmu juga dulu bikin kau agak bagaimana suara tak ke depan. Kan nama aku kan bagus tuh. Ya kan? Iya, maksudnya bagus, tapi wujudnya bagus, nama latar belakang nama kita lihat. Nah, sementara Steki itu kan punya sejarah. Nah, di mana sejarah? Kenapa nama Steki? Karena sepotong itu mana faktanya? Ya, bapakmu lah yang tahu karena ternyata dia salah lubang, makanya nama dikasih Steki, sepotong tai kering dari orang. Pakai masker tapi kau boning. Sejarahnya sepotong tai kering jadi orang, kaulah itu. Makanya namamu Steki. Mana faktanya? Mana anunya? Steki. Sepotong tai kering. Steki. Jelek lagunya. Steki. Mengaku. Katanya kalau kamu mabuk Steki. Katanya kalau kamu mabuk kau suka coli atau Steki ya? Apa? Kau suka coli ya kalau mabuk? Coli apa? Oh, gak ngerti loh.
Berarti kau yang ngerti coli, berarti kau yang selalu coli. Sama babi kan? Ngerti dia Bang Andi. Ngerti pura-pura enggak ngerti dia. Aduh, dasar sepotong teh kering inilah. Kalau aku terus terang lah jantan. Kalau aku terus terang lah jantan. Ketemu wanita, oh jantan. Bukan Tapi saya suka sama kamu. Apa? Mana ada wanita suka sama tai? Steki. Mana tidak ada kilo. Mana tidak ada orang perempuan ketemu Cina nggak suka. Gosi. Udah deh. Mau makan lapar Kak? Ada Van Halen di bawah barusan. Van Halen naik, Van Halen. Yuk. Van Halen, silakan naik Van Halen. Dia sudah nggak percaya doktrin gereja. Kapan hari diskusi dengan Ustaz Alif. Van Halen, naik Van Halen. Minta aja multi Van Halen. Aduh. Repot ini. Coba yang minta naik yang Islam di cancel dulu teman-teman ya. Lihat HP ini. Van Halen naik Van Halen. Insyaallah. Ya, Van Halen. Selamat pagi, Van Halen. Selamat pagi. Ya, silakan. Ada Gurunda. Gurunda masih monitor, Gurunda. Bang Juma masih monitor. Ustaz Sugi masih monitor, Ustaz Sugi. Tutup aja Maghrib. Udah pada enggak. Van Halen ini kemarin diskusi dengan Ustaz Alif. Dia sudah mengeluarkan doktrin gerejanya, tidak percaya dengan penyaliban sudah ini. Cuman dia diam-diam Bang Andi kalau diskusi. Masalahnya keluarga besarnya itu 100% masih Kristen. Monitor kan Bang Andi? Bang Baal. Bang Alen masih monitor Bang Alen? Iya, masih. Tapi kalau memang suasana sudah tidak mengizinkan, lain kali aja, Bos. Nggak apa-apa, Bang Baal masih monitor Bang Baal. Kenapa Bang Van Halen sudah nggak percaya kepada doktrin gereja, Bang Van Halen? Iya, sebagaimana di lalu itu kan saya sudah gugur ke Tuhan Yesus, tapi saya mau
membuat narasi lagi yang ditanggapi oleh Bang Zuma. Semoga narasi saya malam ini menjadi puncak kesimpulan saya. Ya, mudah-mudahan Bang Zuma bisa masih monitor ya. Enggak, beliau barusan mau buat mau apa, mie goreng katanya. Ya, narasumbernya sudah mungkin pada ngantuk Bang. Host sudah tidak kondusif, mungkin nanti lain kali aja saya. Oh, iya. Ustadz Sugi, mudah-mudahan masih monitor Ustadz Sugi. Bang Valen nih seorang ASN ya Bang Valen ya? Ya, itu merupakan rahasia yang sampai saya diketahui nanti. Iya. Terus kemudian disiplin ilmunya tentang masalah apa kemarin? Filsafat. Masalah filsafat. Makanya Bang Valen selalu mengkaji tentang Bible. Kok tidak ada banyak kontradiksi kan ya kaitannya Bang Valen ya? Yap. Iya. Gurunda masih monitor, Gurunda. Oi Bang Baal. Bang Baal. Bang Baal mah juga ini. Bang Baal. Telepon aja. Enggak, Bang Valen ini sudah melepas doktrin gerejanya. Dia sering DM ke saya dulu kemarinnya itu. Iya, beliau pikirannya itu memang luas gitu. Basicnya itu memang di filsafat. Kalau naik ke Komal saya itu harus nunggu orang-orang rumahnya itu tertidur semua. Iya kan Bang Van Halen? Siap. Saya sengaja memang di host agak lat begini, selain di Komalan ini padat, dan juga suasana di rumah saya ini kan saya juga menunggu suasana ini. Iya. Tapi kalau memang kita nanti lain kali aja Bang Host. Ini kayaknya narasumber sudah pada kecapean semua. Bang Handi masih monitor Bang Handi. Gurunda ini sinyalnya mungkin.